Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dedi Priyansyah dan sekarang saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Palembang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama yang alhamdulillah saya dibesarkan di Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang. Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang ini sejak SMP, kemudian SMA, dan alhamdulillah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Raden Patah Palembang. Di sana saya mengambil Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Dan setelah selesai S1, saya diterima sebagai pegawai Kementerian Agama. Pertama saya bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Pinang. Nah, di saat saya selesai mengerjakan pendidikan, saya sehari-hari di Kabupaten Lahat, dalam hal ini bertempat tinggal di Kota Pagar Alam. Memang sudah ada niatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agama dan keagamaan, mengembangkan dakwah, dan tahun 2003 saya mendirikan yayasan, namanya Yayasan Islam Pagar Alam. Dan sehari-hari saya ini yang paling hobi adalah dakwah. Kenapa dakwah ini hobi bagi saya? Karena memang sejak dari awal saya menempuh pendidikan di pondok pesantren di Ariyat itu, Al-Ustadz Almarhum Ada-ilallah Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, beliau adalah seorang pendakwah dan murid-muridnya banyak sekali menjadi juru dakwah ataupun muballigh. Nah, maka oleh sebab itu masalah tentang dakwah ini, alhamdulillah syukur sejak di pondok pesantren saya sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, sering mengiringi beliau ketika berada di pondok pesantren untuk berdakwah keliling. Itu ada di pondok pesantren itu ada program namanya Bisatud Dakwah. Bisatud Dakwah ini adalah program yang dilaksanakan setiap minggu untuk keliling ke tempat-tempat dia ada di di Palembang maupun di daerah-daerah. Dan alhamdulillah setiap kegiatan Bisatud Dakwah ini saya diikut sertakan oleh Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Makanya jiwa dakwah itu saya dapatkan sejak beliau selalu mengikut sertakan saya. Dan alhamdulillah di pesantren Ariyat dulu pernah saya menjabat sebagai ketua seksi dakwah. Ketua seksi dakwah. Jadi mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah, lomba-lomba dan lain sebagainya, dan mengikuti kegiatan Bisatud Dakwah. Makanya sejak pesantren, sejak kelas MTS atau SMP, saya sudah sedikit banyak memberikan dakwah di daerah-daerah, termasuk daerah Kota Pagar Alam. Kemudian setelah menamatkan SMA,
saya kuliah di IAIN Raden Patah Palembang, juga masalah dakwah ini tidak pernah lepas. Karena apa? Karena waktu pendidikan secara formal di pondok pesantren dan di masuk ke IAIN Raden Patah Palembang, saya selalu ikut lomba-lomba dakwah. Kalau dalam MTQ ada salah satu tangkai cabang itu namanya Syahril Quran. Syahril Quran itu adalah mensyarahkan Al-Quran, mengupas isi kandungan Al-Quran. Nah, di sanalah saya sebagai salah satu pesertanya, yakni sebagai dakwah pendakwanya atau mubaligh yang menyampaikan risalah-risalah Quran di dalam kegiatan perlombaan. Juga banyak kegiatan-kegiatan lomba-lomba pidato, lomba ceramah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah syukur berkat dakwah yang saya geluti sejak dari pondok pesantren sampai dengan pendidikan kuliah di IAIN sampai dengan selesai saya diterima, maka saya selalu berdakwah. Jadi pegawai negeri sipil di Pagar Alam di Kabupaten Lahat waktu itu masih menyatu dengan kota Pagar Alam. Saya selalu dakwah di masjid-masjid ataupun di majelis taklim. Nah, kegiatan dakwah ini yang melatar belakangi keinginan saya untuk mendirikan pondok pesantren. Tahun 2003 saya mendirikan yayasan namanya Yayasan Pendidikan dan Dakwah. Visi misinya itu di bawah naungan Yayasan Islam Pagar Alam. Nah, awal mulanya saya mendirikan pondok pesantren itu yaitu berawal dari majelis taklim. Jadi kita kumpulkan masyarakat, kita ajak masyarakat ya melalui majelis taklim. Kita didik anak-anak yang ada di sekitar itu, anak-anak pada waktu pagi dia sekolah formal, ada di SD, SMP, SMA. Kemudian sore-sorenya dia ke yayasan kita, pondok pesantren. Nah, makanya sejak cikal bakal 2003 sampai 2007 itu pendidikan non formal yang kita laksanakan, yaitu pendidikan dakwah dan madrasah-madrasah diniyah. 2007 baru melaksanakan pendidikan formal, yaitu berdirinya di yayasan itu pondok pesantren yang di dalamnya ada Raudatul Atfal, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, bahkan ada perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan ada satu lagi yang kita sedang garap, yaitu Fakultas Komunikasi dan Penyiaran atau Fakultas Dakwah. Nah, inilah yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah sejak saya bekerja di Kementerian Agama mendirikan pondok pesantren, dakwah ini tidak pernah saya tinggalkan. Saya selalu mengajak santri-santri, mengajak para ustadz asatiz wal asatizanya itu ya untuk berdakwah di keliling. Dan alhamdulillah santri-santri kita tampilkan di dalam melaksanakan dakwah itu. Makanya animo masyarakat untuk menjadikan dan menitipkan anaknya di pondok pesantren tinggi, karena latar belakangnya apa? Di latar belakangi santri-santri yang kita ajak tersebut dia bisa berdakwah. Maka oleh sebab itulah dakwah ini merupakan unggulan utama dan merupakan jiwa saya selaku juru dakwah. Bahkan berapa tahun saya berada di daerah di Kota Pagar Alam dengan mendirikan pondok pesantren dan kegiatan dakwah, ya. Kemudian saya dipindah tugaskan di Kota Pagar Alam ke Kabupaten Pali. Dengan riwayat pekerjaan saya sebetulnya di kantor urusan agama sebagai kepala KUA itu lebih kurang sekitar 12 tahun. Kemudian ada pernah menjabat jadi Kasih Kasubag dan pernah menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pali. Nah, di Kabupaten Pali itu juga saya ya merupakan kabupaten perkembangan. Apa yang saya lakukan itu dakwah dulu, dakwah ke masyarakat untuk memberikan rasa perwujudan bahwa Kementerian Agama itu ada di tengah masyarakat. Melalui apa? Melalui dakwah. Makanya di Kementerian Agama ada program yaitu pengangkatan penyuluh atau juru dakwah. Nah, juru dakwah ini kita angkat ya, baik juru dakwah PNS maupun non PNS. Yang tujuannya adalah untuk membuka atau mendirikan majelis taklim, dan alhamdulillah di situ berdiri. Dan berkat dakwah itulah saya di Kabupaten Pali kemarin dapat tanah ya seluas 10 hektar untuk dijadikan tempat basis pendidikan agama dan keagamaan. Nah, di sana sudah didesain ada lembaga pendidikan formal dan ada pendidikan non formal.
Pendidikan formalnya yaitu madrasah-madrasah, pendidikan non formalnya itu pendidikan madrasah diniyah, pendidikan dakwah, pendidikan majelis taklim dan sebagainya. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, kemudian saya juga dipindah tugaskan dari Kabupaten Pali menuju Kota Palembang tahun 2018, tepatnya tanggal bulan Februari 2018. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah masalah tentang dakwah itu. Kita bentuk, kita himpun seluruh majelis taklim yang ada di Kota Palembang ini, dan alhamdulillah sudah terregister lebih kurang sekitar 800 majelis taklim yang ada di Kota Palembang melalui legalisa formalnya, yaitu dari Kementerian Agama. Kita buat nomor statistik, kita SK-kan. Nah, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu agar para penyuluh-penyuluh agama Islam itu yang PNS maupun non PNS punya binaan-binaan majelis taklim. Dan alhamdulillah untuk di Kota Palembang ini binaan majelis taklim penyuluh PNS-nya ada 12 majelis taklim ya, yang non PNS-nya ada 2 majelis taklim, dan saya selaku pimpinan ya selalu menghimbau dan langsung terjun, yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang berbentuk majelis taklim. Nah, apa yang saya lakukan dengan majelis taklim yang diadakan di Kementerian Agama ini? Ya, melalui penyuluh-penyuluh itu kita datang, kita adakan safari. Kalau di tantangan-tantangan yang terjadi di daerah, itu pertama adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu memang di daerah dibandingkan dengan Kota Palembang itu sangat jauh berbeda. Karena mereka lebih banyak mengikuti pengajian atau majelis taklim dalam penyeruan dakwah itu. Mereka ada istilah di Pagar Alam misalnya, di Lahat itu ada waktu musim. Ya, nah waktu sedang musim panen, mereka itu biasanya lebih mendahulukan itu daripada menghadiri pengajian atau majelis taklim. Ya, banyak ke kebun, dia banyak menginap termalam di sana berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya untuk panen. Nah, akhirnya apa? Program kegiatan dakwanya kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sementara kalau di Kota Palembang ini sangat introgen sekali masyarakatnya. Ya, kalau kita sudah terjadwal sesuai dengan apa yang diharapkan, ya mereka akan ikut ya, karena secara ekonomi di Kota Palembang lebih mapan dibandingkan dengan daerah. Dan kita maklumi juga kalau di daerah itu ya dalam menyebarkan syiar agama Islam ini ya melihat situasi dan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian tantangan yang lain selain daripada SDM, yaitu tantangan di mana masyarakat umat Islam pada khususnya yang aktif di dalam pengajian dan majelis taklim, mereka kalau di daerah penghargaan ya, terhadap seorang kiai, penghargaan terhadap seorang ustadz itu lebih rendah dibandingkan dengan ibu kota Palembang. Kenapa? Karena mereka menganggap setiap dakwah juru dakwah atau dai itu ya mereka harus ikhlas. Nah, keikhlasan itu mereka tidak memberikan penilaian ke materi kepada para juru dakwah. Nah, padahal juru dakwah ini ya perlu juga untuk ditingkatkan sumber daya ekonominya. Karena apa? Karena bagaimana dia mau menyebarkan agama Islam sementara keluarganya tidak terurus. Nah, itulah makanya kalau di daerah itu tantangan yang agak menonjol ya, penghargaan terhadap para juru dakwah itu. Nah, kalau di Palembang, ya alhamdulillah di Palembang, ya juru dakwanya para dai, para kiai, para ustadz, para mu'alim, mubaligh, ya, itu penghargaan masyarakat terhadap mereka itu cukup tinggi. Artinya ketika mereka memposisikan sebagai juru dakwah atau mubaligh, maka mereka tidak perlu lagi berkonsentrasi untuk mencari kehidupan yang lain. Sementara kalau di daerah mereka masih memikirkan selain pengajian, majelis taklim, mereka harus mencari lagi untuk kehidupan keluarga. Nah, kalau di Palembang itu tidak. Ya, cukup
ada kegiatan majlis taklim. Nah, dari majlis taklim itu penghargaan yang diberikan oleh jamaah itu mencukupi ya bagi para juru dakwah. Kalau saya sendiri mengisi kegiatan rutin majlis taklim ya hampir setiap hari ya, setiap hari. Artinya dari jam majlis taklim itu dari jam 2 sampai asar. Ya. Jadi keliling setiap hari karena binaan-binaan penyuluh agama Islam yang ada di Kota Palembang ini kan ada 200 penyuluh agama Islam. Nah, mereka itu kan punya jadwal-jadwal. Nah, kadang mereka mengundang atau saya datang sendiri. Jadi walaupun saya misalnya tidak terjadwalkan untuk penceramah, minimal saya hadir di sana. Ya, majlis taklim di Kota Palembang ini ya banyak diantaranya majlis taklim Istiqomah ya, kemudian Ar-Raudhah, kemudian majlis taklim Darussalam, dan banyak nama-nama yang ada di majlis taklim yang ada di Kota Palembang ini. Di Kota Palembang ini hampir setiap masjid dan mushola itu ada kegiatan majlis taklimnya. Nah, itu ada satu organisasi namanya Forum Koordinasi Majelis Taklim Kota Palembang atau MKMT. Nah, jadi Forum Koordinasi Majelis Taklim inilah merupakan wadah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pengembangan dakwah di dalam menyiarkan agama Islam ke masyarakat, khususnya kepada majelis-majelis taklim. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa majelis taklim ini banyak didominan oleh ibu-ibu ketimbang dengan bapak-bapak. Iya, mungkin ya tadi antara kewajiban itu kan memang orang, kalau bapak-bapaknya lebih banyak kepada mencari rezeki ya. Nah, sementara kan ibu-ibu kan masih banyak di rumah. Artinya ya wajar kalau misalnya ibu-ibu yang lebih banyak dominan dalam kegiatan majelis taklim ya. Jadi bapak-bapak paling pengurusnya aja yang hadir. Itu pun juga hanya beberapa orang yang ikut dalam kegiatan majelis taklim. Ya, saya pikir ya, nilai dari juru dakwah itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang kita sampaikan itu adalah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, ya, kemudian makol-makol para ulama dahulu. Nah, ini apa yang kita lakukan itu adalah bahwa kita menyampaikan dakwah itu sesungguhnya kita esensinya adalah bekerja untuk Allah. Pendakwah itu adalah bekerja untuk Allah. Untuk siapa? Untuk Allah kepada umat. Jadi makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurukum. Jadi siapa yang menolong agamaku, maka dia akan kutolong. Nah, makanya para pendakwah itu yang dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan keilmuan yang dia miliki itu, kalau dia berniatkan untuk berjuang di jalan Allah, insya Allah akan dia cukupkan segala keperluan-keperluannya. Dan ini janjian Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah mengatakan, sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku itu walaupun hanya satu ayat kepada umatku itu, kepada masyarakat, kepada umat muslim yang ada di sekitar kita. Dan ini merupakan kewajiban. Hukumnya wajib seorang muslim yang berilmu, berakal, dia diberikan kelebihan oleh Allah, dia wajib menyampaikan kepada umat untuk sebagai juru dakwah. Ya, itu baru wacana, ya, baru wacana. Tapi sebetulnya latar belakang kita meliris masalah sertifikasi juru dakwah atau mubaligh dan kiai itu adalah agar dalam menyampaikan risalah-risalah kenabian, risalah kerasulan, risalah ketauhidan itu jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak disenangi oleh umat, oleh jamaah. Jadi jangan sampai dai mubaligh itu dia menyampaikan wahyu Allah, firman Allah, tetapi di dalamnya ada provokasi. Ya, ada berita-berita hoak, ada suuzon dan lain sebagainya di antara sesama muslim. Nah, itu tidak dibenarkan. Makanya tujuan itu sesungguhnya adalah agar bukannya pemerintah itu membagi tentang masalah dakwah itu bukan hanya untuk memblokir atau ya membatasi tentang dakwah itu, tidak sebetulnya, tetapi yang lebih utamakan lagi bahwa dakwah itu adalah untuk mengajak meningkatkan iman dan takwa, ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang bisa mengakibatkan perpecahan di dalam umat itu sendiri. Sekarang ini kan banyak
para pendakwa, para kiai, para mubaligh ketika dia ceramah ya bukan untuk meningkatkan iman dan takwa, tetapi banyak dia lakukan untuk untuk memprovokasi umat, memprovokasi jamaahnya. Tambah lagi sekarang ini kan banyak dimasuki dengan nilai-nilai politik. Nah, ini lebih parah lagi. Akhirnya mendukung sini, mendukung sana dan sebagainya. Dakwah, suruh dakwah, bukannya kita tidak boleh ya, tetapi bagaimana caranya agar dalam menyampaikan dakwah risalah kerasulan itu menenteramkan, memberikan kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, Kementerian Agama sebagai perpanjang tangan pemerintah itu tadi ya. Pertama yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengangkat para juru dakwah, para dai dan mubaligh, yaitu melalui para penyuluh agama Islam. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama juga meregister ya majelis taklim yang ada di Indonesia ini termasuk Kota Palembang. Nah, kita harapkan dengan register itu siapa penanggung jawabnya, siapa kiainya, siapa ustadznya. Dan sekarang kita punya program yaitu untuk membuat kurikulum dakwah, kurikulum majelis taklim. Nah, jadi kenapa kita perlukan kurikulum itu? Karena kurikulum ini mengarahkan ya kepada juru dakwah atau mubalighnya itu agar dalam menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan itu dia tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama, khususnya menyimpang dari kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan. Harapan kita terhadap masyarakat Kota Palembang ini, ya mari kita galakkan dan kita ramaikan kegiatan-kegiatan majelis taklim, kegiatan-kegiatan ibadah, kita semarakkan masjid, makmurkan masjid melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Ajak tetangga, ajak anak-anak kita, ajak orang-orang yang dekat dengan kita untuk meramaikan majelis taklim, meramaikan kegiatan-kegiatan ibadah sosial di masjid, sehingga masyarakat ini, Kota Palembang khususnya, dapat ikut serta mewujudkan program visi dan misi pemerintah Kota Palembang, yakni Palembang Emas Darussalam 2023. Kita bersyukur ya bahwa Bapak Wali Kota Palembang sudah ada gerakan subuh berjamaah, kemudian ada gerakan gotong royong setiap hari Minggu, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah lainnya. Setiap kegiatan PHBI, Hari-Hari Besar Islam, selalu dilaksanakan. Baru-baru ini kita melaksanakan MTQ, melaksanakan Isra Mi'raj di Masjid Agung dan lain sebagainya. Dan ini merupakan rasa syukur kita kepada pemerintah. Nah, oleh sebab itu selaku masyarakat kita harus bersama-sama untuk mendukung, mewujudkan ya Palembang Emas Darussalam dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan sesama umat muslim. Nah, khusus untuk para juru dakwah atau dai dan mubaligh ya, mari kita sampaikan risalah-risalah kenabian dan kerasulan itu ya, sampaikan dengan cara kesejukan, dengan tidak memprovokasi umat, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak silaturahim di antara sesama muslim. Sebagai juru dakwah, kita tidak dibenarkan untuk membukakan kaiban orang lain, karena agama selalu mengajarkan aib orang lain itu harus ditutupi. Nah, jangan sampai dibuka di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat tidak tahu ya, itu menjadi tahu. Jadi siapa lagi yang akan dipanuti kecuali para dai dan mubaligh oleh umat atau masyarakat kita. Dan kita dengan menjaga keimanan dan ketakwaan, menjaga sosial kemasyarakatan, insya Allah mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selamat, keluarga selamat, masyarakat selamat, dunia dan akhirat kelak.
Program kami, kalau kami berkaca dari tahun yang lalu, kami mengadakan pesantren kilat khusus bagi ibu-ibu manula. Jadi ibu-ibu peserta itu umurnya antara 40 tahun ke atas. Mereka mulai dari jam 6 pagi itu dibina oleh penyuluh agama yang tergabung dalam forum koordinasi majelis taklim tingkat kecamatan masing-masing. Setelah itu nanti ada pejabat ataupun petugas yang ditugaskan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang untuk memberikan pembinaan, tausiah dan arahan kepada ibu-ibu anggota majelis taklim tersebut. Kemudian juga diadakan tanya jawab seputar masalah-masalah ibadah, terlebih lagi masalah yang berkenaan dengan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, pada tahun ini juga kami hampir sama, programnya juga tidak beda, cuma kami tambah dengan kegiatan yang bersifat plus. Umpamanya ada kegiatan untuk kesejahteraan pembinaan umat. Nanti kami akan berupaya untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Palembang dan instansi terkait lainnya seperti Dewan Masjid Indonesia Kota Palembang dan juga mungkin kepada lembaga-lembaga masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. Insya Allah kegiatan ini akan kami bagi beberapa zona. Yang pertama zona Kecamatan Seberang 2 dengan Pelaju satu zona, Kecamatan Seberang 1 dengan Kertapati satu zona, kemudian Ilir Barat 1 dan Ilir Barat 2 satu zona, kemudian Sukarami, Alang-Alang Lebar, Kemuning satu zona, kemudian Sako dan Kecamatan Sematang Borang juga satu zona. Pengisi materi ini sebenarnya seluruh pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, baik itu Kasubag Tata Usaha dan beberapa orang kasih, ditambah lagi juga dengan penyuluh agama fungsional yang ada di Kota Palembang. Kami di Kota Palembang ini mempunyai lebih kurang 53 orang penyuluh agama Islam fungsional atau PNS dan lebih kurang 150 orang penyuluh agama Islam non-PNS. Nah, mereka semua akan kita berdayakan dalam rangka mensukseskan dan berpartisipasi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada bulan suci Ramadan tersebut. Target yang ingin kami capai, yang pertama kami ingin kepada masyarakat yang kita berikan binaan itu agar mereka lebih fokus untuk melaksanakan ibadah, terutama pada bulan suci Ramadan ini nanti, agar mereka itu giat mensiarkan agama di tempat mereka masing-masing dan juga untuk meningkatkan semacam penghasilan dari masyarakat ekonomi lemah sehingga mereka bisa merasakan sedikit ada kemanfaatan dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan tersebut.